Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang sensasi-sensasi yang hadir setelah makan gitu teman-teman ya. Nah, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian ketika setelah makan itu banyak sekali sensasi yang diterima teman-teman ya, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa menganggap wajar, kemudian bisa melakukan penanganannya dengan mudah. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Nah kemudian seperti biasa bagi teman-teman yang baru bergabung, seperti biasa ya, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, ini rekan saya nih lagi lembur, dia lagi betulin ini cat ini apa, cat lapang poli. Nah itu lupa lagi nih. Nah ini teman-teman ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, semua situasi itu sangat tidak menyenangkan, sangat tidak nyaman teman-teman ya. Mau tiduran kayak kita tidak nyaman, mau duduk-duduk kita tidak nyaman, apalagi untuk jalan-jalan kita itu tidak nyaman teman-teman ya. Bahkan ketika kita setelah makan saja, itu sensasi-sensasi itu hadir teman-teman. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis kadang selalu merasa bingung gitu teman-teman ya. Telat makan kita tidak nyaman, bahkan sesudah makan pun kita itu tidak nyaman teman-teman ya. Dan orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis suka merasa cemas ketika hal itu terjadi teman-teman ya, karena mengingat kejadian dulu ya, sebelum terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis kalian makan biasa-biasa saja ya. Telat makan kita biasa-biasa saja, sesudah makan pun kita biasa-biasa saja gitu teman-teman. Bahkan ketika sesudah makan tenaga hadir gitu teman-teman. Nah tetapi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika setelah makan itu sensasinya itu banyak sekali yang hadir teman-teman ya. Dan itu cukup membingungkan sekali, kenapa ini saya seperti ini. Nah itu teman-teman ya. Nah tetapi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika kalian setelah makan ada sensasi yang hadir dari ini itu gitu teman-teman ya, kalian gak usah khawatir teman-teman, karena itu bakalan membaik dengan sendirinya teman-teman ya. Wajar saja kalau banyak sensasi teman-teman ya, ya karena kalian belum membaik dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nanti kalau seandainya sudah membaik dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, semua sensasi itu tidak akan hadir teman-teman ya, tidak akan datang-datang lagi gitu teman-teman. Yang jelas kalian sudah bisa mulai menikmati kehidupan ini, mulai menikmati apa yang setelah kalian makan gitu teman-teman ya. Jadi kalian nggak usah khawatir. Untuk saat ini terima saja kalau misalnya banyak sekali sensasinya, tetapi yang harus kalian yakini itu adalah semua sensasi yang hadir
setelah makan itu tidak berbahaya sama sekali, teman-teman. Kalau misalnya kalian kurang percaya bahwa Pak, ini sensasi ini setelah makan itu banyak sekali sensasi, apakah benar tidak berbahaya? Tolong ingat-ingat, selama berapa lama kalian mengalami sensasi seperti itu, teman-teman ya. Sejak terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, kalian masih mengalami sensasi seperti itu, dan kalian juga harus mengingat bahwa sampai detik ini kalian masih bisa menghirup udara segar, masih melihat pemandangan-pemandangan yang indah, dan itu menjadi patokan buat kalian. Ternyata sensasi yang sering hadir itu tidak berbahaya sama sekali. Nah itu teman-teman, tidak berbahaya, hanya mengganggu saja teman-teman. Mengganggu terhadap apa? Terhadap kualitas hidup kita itu menjadi kurang produktif teman-teman ya. Dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, ketika sudah makan kita mungkin bisa bekerja ya bisa bekerja, bisa beraktivitas teman-teman ya. Nah tetapi saat terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, setelah makan itu ya kita paling cuma duduk nongkrong merasakan sensasi yang hadir teman-teman ya. Nah itu jadi kurang produktif lah gitu teman-teman. Tetapi tidak apa-apa, yang penting ini tidak berbahaya. Kalau cukup mengganggu ya biarin saja teman-teman ya, karena itulah sensasi dari gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Semuanya tidak berbahaya, hanya mengganggu saja gitu teman-teman ya. Nah Pak, apakah benar sensasi dari setelah makan gitu tidak berbahaya? Karena saya tuh sering mengalami kembung, begah, mual gitu teman-teman ya. Ciri khas ya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, jangankan kita itu mengkonsumsi makanan yang banyak ya, makanan sedikit saja itu membuat kita kembung teman-teman ya. Kembungnya ada gitu teman-teman, begahnya ada, mualnya ada teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu? Padahal dulu nggak pernah seperti itu ya. Nah perlu kalian ketahui teman-teman, saat kalian mengkonsumsi makanan apapun gitu teman-teman, dengan kapasitas sedikit apapun gitu teman-teman ya, kalau seandainya menjadi begah, kembung, kemudian terasa mual, itu karena asam lambungnya belum normal 100%, sehingga ketika kalian mengkonsumsi apapun teman-teman ya, itu pencernaannya belum normal 100% dan akhirnya bisa menimbulkan gas yang hadir teman-teman. Jadi ketika kita mengkonsumsi makanan-makanan itu suka menimbulkan gas dan akhirnya ya kembung, begah. Kemudian ketika kembung begahnya kelewatan ya pasti membuat mual. Kenapa bisa membuat mual? Karena mual itu lahir karena akibat dari dorongan dari pencernaan kita teman-teman ya, dorongan kuat karena gas sehingga kita itu mengalami mual. Nah itu teman-teman, dan itu biasa saja sih sebetulnya, tetapi ya cukup mengganggu juga gitu teman-teman. Tetapi kalian nggak usah khawatir, nanti juga itu hilang dengan sendirinya teman-teman. Itu bukan gangguan yang berbahaya. Nah itu teman-teman, makanya harus bisa memahami ke sana biar kalian itu tidak cemas, tidak was-was, tidak gelisah gitu teman-teman ya. Karena jujur ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, perubahan sedikit apapun itu pasti membuat kita was-was, cemas, karena memang sifat dari gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu paling tidak mau sekali menghadapi perubahan yang negatif teman-teman, sekecil apapun. Nah itu teman-teman ya, itu pengalaman saya dulu gitu teman-teman. Tetapi ya sekarang itu alhamdulillah ya, sudah nyaman, sudah nikmat, sudah mulai merasakan nikmatnya kehidupan ini. Nah itu teman-teman ya, nanti juga kalian pasti mengalami hal seperti itulah. Nah itu teman-teman, karena untuk gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu tidak berbahaya sama sekali. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian Pak, bagaimana nih kalau seandainya kembung, begah, kemudian mual, kan itu seperti itu ya dari gas. Kemudian kalau seandainya ada kelayangan nih, gimana ini caranya nih? Kenapa bisa kelayangan setelah makan itu mengalami kelayangan, kemudian agak pusing juga gitu teman-teman ya. Kemudian sering ngantuk juga gitu teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, kalian gak usah khawatir juga ketika setelah makan kalian mengalami kembung, begah, kemudian mual, kemudian ada yang lainnya juga gitu teman-teman, kayak macam kelayangan gitu teman-teman, kemudian sering mengalami agak pusing gitu teman-teman, kemudian ketika beres makan itu suka agak ngantuk juga gitu teman-teman ya. Kalian gak usah khawatir teman-teman, itu merupakan hal yang sangat normal teman-teman ya. Kenapa saya katakan sangat normal? Karena untuk orang-orang yang tidak terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis juga pasti mengalami hal seperti itu teman-teman ya. Ketika sudah makan itu banyak sekali orang-orang yang tidak terkena gangguan asam itu sering merasa ngantuk, kemudian agak pusing juga, kemudian agak kelayangan juga, tetapi mereka biasa-biasa saja. Kenapa mereka biasa-biasa saja? Karena tidak ada mental di sana yang terganggu. Nah itu teman-teman, orang yang terkena gangguan asam kemudian ketika ada kelayangan, kemudian agak pusing juga, sering ngantuk juga gitu teman-teman,
teman-teman, itu menjadi cemas, was-was karena mentalnya terganggu teman-teman. Kembali lagi karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis tidak ingin mengalami perubahan negatif teman-teman ya. Nah itu teman-teman, padahal itu merupakan hal yang sangat wajar gitu teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, ketika sesudah makan ada kelayangan, kemudian agak pusing juga, kemudian agak ngantuk juga gitu teman-teman, itu wajar. Kenapa saya katakan wajar? Karena ketika kita beres makan, semua sistem sedang mengarah atau fokus terhadap pencernaan kita teman-teman. Ada pekerjaan yang harus dikerjakan. Nah itu teman-teman, dari mulai aliran darah, dari mulai aliran oksigen teman-teman, semuanya sedang fokus ke pencernaan karena di situ ada pekerjaan yang sedang dikerjakan. Nah itu teman-teman, asam lambungnya sedang mengurai makanan yang telah kita konsumsi. Nah itu teman-teman, sehingga aliran darah atau oksigen ke bagian kepala itu ya memang agak kurang gitu teman-teman ya. Akhirnya wajar menurut saya kalau seandainya sering ngantuk gitu teman-teman ya. Dulu juga kalian saat sebelum terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis pasti mengalami hal tersebut teman-teman, tetapi dulu itu kalian biasa-biasa saja, tidak banyak berpikir yang lain-lain karena dulu itu mental kalian belum terganggu teman-teman ya. Mental kalian masih mental baja, pemberaninya itu masih super pemberani gitu teman-teman ya. Super cueknya itu masih besar waktu itu. Nah sekarang saya terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, cueknya nggak ada ya. Makanya ketika ada perubahan sedikit juga kita was-was, cemas, banyak ditanya-tanya ke orang-orang, kenapa ya ketika sudah makan itu kita mengalami kelayangan, agak pusing, kemudian agak ngantuk juga. Nah itu teman-teman, padahal alasannya memang seperti itu. Jadi kalian nggak usah khawatir, nggak usah cemas, nggak usah takut teman-teman, itu bukan penyakit yang berbahaya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, biasanya ketika ada perubahan seperti itu selalu mengumpamakan dengan gangguan-gangguan yang lain gitu teman-teman ya. Selalu menyamakan, wah ini jangan-jangan pertanda penyakit gula. Selalu saja ke sana teman-teman, wah ini jangan-jangan tanda-tanda penyakit liver dan sebagainya teman-teman. Jangan pernah mengait-ngaitkan sesuatu yang sedang terjadi saat ini dengan penyakit-penyakit yang lain. Justru itu akan menambah ketakutan kalian sendiri teman-teman ya. Kalau seandainya kalian sudah diagnosa sama dokter itu cuman asam lambung saja, ya sudah teman-teman, beres teman-teman ya, cuman asam lambung saja teman-teman ya. Kalian harus yakin dan percaya terhadap dokter teman-teman ya, karena dokter itu lebih ahli ketimbang pikiran kalian. Nah itu teman-teman ya, makanya harus bisa memahami ke sana. Nah itu teman-teman, jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, ketika mengalami hal seperti itu, kalian gak usah khawatir, kalian gak usah was-was, kalian gak usah gelisah. Itu merupakan hal yang sangat biasa. Nanti juga ketika kalian sudah sembuh total dari gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, semuanya terasa nikmat lagi karena semua sensasi yang hadir setelah makan itu hilang tanpa datang-datang lagi. Nah itu teman-teman ya, makanya tenang saja. Nah kemudian untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, banyak sekali sih sebetulnya ya sensasi ketika setelah makan itu, kayak macam dada terasa berdebar, kemudian was-was setelah makan itu. Ada juga yang mengalami hal seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena kembali lagi setelah makan itu ada perubahan ya. Ada perubahan, entah itu dibegah, entah itu di kelayangan, entah itu dipusing, entah itu di ngantuk gitu teman-teman ya. Dan kemudian orang-orang yang terkena gangguan asam itu tidak mau mengalami perubahan gitu teman-teman, sehingga menimbulkan ketakutan tersendirinya. Itu yang disebut dengan anxiety disorder teman-teman ya. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena asam itu, ketika ada perubahan seperti itu tidak mau, kemudian menjadi takut, menjadi was-was, berdebar juga teman-teman, gelisah, was-was, tidak nyaman teman-teman ya. Nah itu sebetulnya lahir karena dari mental teman-teman ya. Ada perubahan di situ. Ketika setelah makan ada perubahan karena mental kalian menjadi mental tempe, kalian takut terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, akhirnya was-was, berdebar, cemas, gelisah. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya pahami saja kesana. Makanya ketika kalian sudah makan, banyak sekali sensasi yang hadir, kalian tanamkan dalam pikiran bahwa oh ini pencernaannya belum beres, tetapi tidak apa-apa, karena memang tidak apa-apa. Nah itu teman-teman ya, harus selalu meyakinkan seperti itu teman-teman ya. Dan kemudian katakan dalam pikiran kalian, katakan dalam hati kalian juga, nanti juga ketika sudah sembuh total, ini sensasi yang hadir culak-colek seperti ini hilang selamanya teman-teman ya, karena memang bakalan hilang teman-teman ya. Nah itu, nah makanya harus bisa memahami ke sana. Nah kemudian ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, selain mengalami was-was, gelisah setelah makan itu, banyak sih sebetulnya sensasinya ya, kayak macam apa ya,
punggung terasa berat juga. Nah itu teman-teman ya, ada juga orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis mengalami hal seperti itu teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau misalnya dipikir jauh sekali ya hubungannya antara pencernaan dan kemudian punggung yang terasa berat, jauh sekali hubungannya. Tetapi kok ini setiap makan kok punggung itu terasa berat gitu teman-teman ya. Perlu kalian ketahui teman-teman, ketika kalian saat terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, kalian makan gitu teman-teman, setelah makan itu ya kalian itu ada sensasi ini itu, kemudian kalian cemas, kalian was-was, ya sudah otomatis teman-teman ya ada penegangan otot di situ teman-teman ya. Mari berpikir logika saja. Orang kaget, orang cemas, orang yang sedang was-was, orang yang ketakutan gitu teman-teman ya, ototnya banyak sekali yang menegang teman-teman, dan ketika menegang itu ya pasti punggung itu terasa berat gitu teman-teman ya, karena spase ototnya itu menegang teman-teman ya. Nah itu, nah makanya ketika kalian setelah habis makan gitu teman-teman tidak ingin mendapatkan penegangan otot di bagian punggung gitu teman-teman ya, ya usahakan kalian itu harus rileks, nyaman, jangan terlalu banyak pikiran biar kalian itu tidak stres teman-teman ya. Karena yang namanya stres, kemudian anxiety disorder atau misalkan kecemasan berlebih itu bisa menegangkan otot kalian teman-teman, dan otot kalian itu menjadi tegang kemudian terasa berat gitu teman-teman. Dan untuk penegangan otot itu bukan di punggung saja ya, kadang ada kalanya orang itu yang menegangnya itu di bagian lengan, di bagian paha teman-teman, di bagian perut. Dan kebetulan untuk asam lambung dan diabetes psikosomatis itu lebih dominan menyerangnya itu penegangan ototnya itu di bagian belakang teman-teman ya. Rata-rata seperti itu teman-teman, hampir 80% orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis terkena penegangan ototnya itu di bagian belakang. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena asam itu sangat sering sekali mengalami berat di bagian punggung itu teman-teman ya. Nah itu karena memang ada penegangan otot. Kalian gak usah khawatir, kalian gak usah cemas, kalian gak usah was-was, itu merupakan hal yang sangat biasa sekali teman-teman ya. Tidak berbahaya teman-teman ya, hanya mengganggu saja, mengganggu terhadap kualitas hidup kita itu menjadi kurang produktif. Nah itu teman-teman, makanya harus bisa memahami ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, mulai dari sekarang ketika kalian setelah makan itu banyak sekali sensasi yang hadir, kalian harus bisa menerimanya gitu teman-teman, karena ya pencernaan kalian itu belum membaik sempurna teman-teman. Dan ketika belum membaik sempurna, otomatis ketika banyak sensasi yang hadir itu ya sangat wajar sekali ya teman-teman, namanya juga belum normal. Nah itu teman-teman, nanti juga ketika sudah normal kalian itu bakalan nyaman kembali teman-teman, dan sensasi-sensasi yang sering hadir itu tidak akan datang lagi. Nah itu teman-teman ya. Nah sekarang solusinya gimana nih untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, ketika sudah menanamkan dalam pikiran ya bahwa sensasi itu tidak berbahaya ketika hadir gitu teman-teman, tetapi gimana caranya supaya agak ringan gitu teman-teman, mudah berlalu gitu teman-teman, sensasi itu mudah berlalu ya. Nah untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, ketika kalian sudah makan gitu teman-teman, usahakan jangan langsung bergerak dan bergerak teman-teman ya. Usahakan ketika kalian sudah makan dan minum, usahakan kalian duduk nyaman dulu lah gitu teman-teman, duduk nyaman, nyantai gitu teman-teman, minum air hangat pelan-pelan gitu teman-teman ya, biar beres dulu pencernaannya. Nanti ketika sudah beres pencernaannya ya sensasi ini itu tidak ada teman-teman ya. Jujur itu pengalaman saya dulu gitu teman-teman. Makanya ketika kalian sudah makan jangan langsung bergerak, jangan langsung mentang-mentang nih asam lambung itu butuh jalan-jalan, butuh olahraga. Ketika kalian sudah makan kalian bergerak, kalian jalan-jalan, nah itu yang salah teman-teman ya. Sehingga ketika bergerak sensasinya belum hilang gitu teman-teman, tambah kecemasan, karena nanti ketika sensasi masih hadir kitanya mudah lelah. Nah itu teman-teman, dan akhirnya bertanya-tanya juga dalam pikiran, ada apa lagi ini dengan sensasi yang hadir. Nah itu teman-teman, makanya harus bisa memahami ke sana. Jadi ketika sudah makan usahakan duduk nyantai, rileks dulu serileks-rileksnya teman-teman, jangan rebahan ya, duduk nyantai aja, duduk nyaman. Nanti ketika sudah beres agak nyaman gitu teman-teman ya, kalian boleh melakukan aktivitas lagi. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian yang keduanya teman-teman ya, jangan terlalu
terlalu khawatir teman-teman, nanti juga membaik dengan sendirinya teman-teman ya. Jadi ketika kalian sudah melakukan hal seperti itu ya, kalian usahakan pikirannya itu jangan kemana-mana, jangan terlalu khawatir teman-teman ya, karena ketika kalian khawatir itu ya nanti tambah asam lambungnya itu ya tidak benar juga, karena untuk asam lambung dan pikiran dan pencernaan itu saling berketerkaitan teman-teman. Jadi ketika kalian banyak pikiran, asam lambungnya nggak normal lagi. Nah itu teman-teman, makanya belajar masa bodoh dari mulai sekarang gitu teman-teman. Jangan terlalu banyak pikiran tentang sensasi, tanamkan saja ini cuma sensasi saja loh gitu teman-teman, nggak berbahaya. Nah itu teman-teman yang harus kalian lakukan adalah tanamkan dalam pikiran kalian ini tidak berbahaya teman-teman. Kemudian yang keduanya, apapun yang terjadi makan jangan ditinggalkan. Jangan mentang-mentang kalian yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ketika makan itu banyak sensasi, akhirnya makannya ditinggalkan. Nah itu teman-teman, itu yang salah. Prinsipnya begini teman-teman ya, orang sakit tanpa makan tidak akan membaik teman-teman. Jadi makan itu penting sekali teman-teman ya untuk proses pemulihan. Jadi yang namanya makan itu jangan ditinggalkan teman-teman, karena memang banyak sekali bagian-bagian orang-orang yang terkena gangguan asam itu ketika makan karena banyak sekali sensasi akhirnya malas makan gitu teman-teman. Yang harusnya kecukupan tubuhnya itu terpenuhi akhirnya tidak terpenuhi juga ya, akhirnya ya lemas, kelayangan, mudah lelah gitu teman-teman ya, kemudian kurang gairah juga. Nah itu teman-teman, makanya untuk makan itu tolong jangan ditinggalkan gitu teman-teman ya, biar kalian itu cepat membaik. Kalian harus ingat pada prinsipnya orang sakit itu tanpa makan tidak akan membaik. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya video dari saya tentang seputaran sensasi-sensasi yang hadir ketika setelah makan gitu teman-teman ya, banyak sekali, tetapi kalian nggak usah khawatir, itu merupakan hal yang sangat biasa gitu teman-teman, tidak berbahaya gitu teman-teman. Penjelasannya sudah saya sampaikan tadi, pahami saja, semoga saja videonya itu menjadi pemahaman buat kalian gitu teman-teman, sehingga kalian itu tidak takut lah ketika mengalami sensasi-sensasi yang hadir setelah makan. Nah itu teman-teman ya. Kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.